semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Seperti biasa kalau kita lihat ya, setelah dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan juga sideways ya dengan range harga yang sama itu di 2460 ya sebagai area titik terendahnya. Kemudian ada lagi itu di level harga kurang lebih di 2473 ya teman-teman ya. Jadi ini area sideways supportnya dia dan ini area sideways resistennya dia gitu. Lalu pada malam kemarin ya, setelah ada report inflasi ya untuk Amerika, ya kita lihat bahwa gold ini reject ya, dan rejection-nya cukup bagus ya, dimana dia terreject kurang lebih di level harga 2479.37 ya, dengan penurunan kurang lebih sekitar, kalau kita lihat di sini itu ada sekitaran 400 pip ya teman-teman ya, dari 483 ya sampai 438 gitu. Ini penurunan ini sebesar 1,66% ya, atau 1,5% lah ya di sini ya. Dan dia reject ya, itu ada di level harga area support. Ini kalau kita lihat area supportnya itu di 2441 sampai 244 ya, 24444 gitu teman-teman. Dan untuk hari ini dia itu berada di area breakout ya, kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan di sini, dia adalah area support ya, area support ini breakout level. Nah ini adalah area resisten ya, jadi ini adalah swap zone ya untuk si gold itu sendiri gitu. Area swap zone ini juga pernah terlihat ya kalau kita mau pantau di sini. Ini terjadi pada tanggal 2 Agustus ya, di awal bulan sampai tanggal 5 Agustus. Jadi ini adalah area support ya, ini ada resistennya dia. Nah ini candle breakout. Nah ini adalah area candle retestnya dia, atau berubah jadi area resisten gitu teman-teman. Kan ini kan di breakout lagi naik ya, di sini jadi support lagi gitu. Nah ini posisinya sekarang kita itu ada di sini, oke, di area resisten ya. Jadi kalau selama dia tidak bisa menembus di atas ya 460 ya, kita masih prefer untuk cari sell point ya, dengan target penurunan di 2430 sampai 2434 gitu teman-teman. Ini adalah level penurunan dia gitu ya. Dan penurunan terekstrim itu bisa kita capai ya di level harga kurang lebih sini, itu di 2422 ya sampai 2416 gitu teman-teman. Ini adalah penurunan ekstrimnya dia untuk hari ini gitu. Yang penting kita sudah punya clear direction ya dari si market ini sendiri, dimana kita bisa berpatokan dengan range harga sebelumnya di sini ya. Dan ini adalah secara teknikal gitu teman-teman. Nah setelah kita bahas secara teknikal ya, full ya di sini, kita mau lihat juga untuk bagian dari daily-nya. Jadi kalau dari daily ya, ini ada candle doji, ini candle rejection, dan memang ini membentuk evening star ya untuk si gold itu sendiri kalau kita lihat patternnya. Nah ini selama dia bertahan ya, kalau di sini kan masih ada Fibo-nya tuh ya. Ini kan resisten nih ya. Nah ini adalah 2453, adalah area resisten juga dari Fibo-nya ya. Ini selama dia bertahan di bawah 2453 ya untuk daily, itu dia masih bagus dan memang masih bisa closing dengan kejar target level di harga bawah sini, yaitu di 2434 sampai 2418-an gitu teman-teman. Nah soalnya ini udah beda kotak ya gitu teman-teman. Oke. Dan kalau kita lihat juga secara seller ya, di sini memang meningkat ya, ada peningkatan pergerakan dari seller itu sendiri, dan memang potensi cenderung lebih kuat closing seller yang kemarin gitu teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat lagi ya untuk USD ya. Memang hasilnya itu kalau kita lihat inflasinya turun ya dari 3,3 ya kan, terus turun ke 3,2, nah sekarang turun ke 2,9 gitu teman-teman ya. Inflasi terakhir ya, kalau kita lihat terakhir yang kemarin itu yesterday, nah nih ya, jadi dia turun ya, dia turun ke 2,9 di sini inflasinya, yang menunjukkan bahwa sebenarnya The Fed ini lebih cenderung tidak punya tekanan untuk mempertahankan suku bunga atau ya menaikkan suku bunga kembali gitu. Jadi sebenarnya overall sih bagus ya untuk keuangannya Amerika sendiri. Cuma kenapa dolar bisa melemah? Karena posisinya adalah otomatis The Fed ini bisa lebih cepat ya, atau targetingnya itu untuk menurunkan suku bunga tuh bisa as soon as possible gitu teman-teman bahasanya. Makanya
sentimen untuk si dolar ini melemah, karena kalau menurunkan suku bunga otomatis buyback dolar itu juga akan ikut tergerus ya harga nilainya gitu teman-teman. Gitu makanya kenapa si dolar ini drop gitu. Dan posisi untuk saat ini ya dari si dolar itu ada di level harga 102.52 ya sebagai area supportnya dia sampai range harga 102.14. Dan dia memang ada koreksi, cuma memang ini hanya koreksi kalau saya lihat ya, bukan yang benar-benar naik ya gitu teman-teman. Kalau kita mau benar-benar dia untuk naik, maka dia harus bisa break lagi di atas ini, di atas 103.47 gitu, baru dia nanti bisa coba untuk up kembali gitu. Dia selama range dolar itu di bawah 104.34 ya, ini dia masih turun teman-teman, karena current height dia itu ya untuk si dolar ini itu masih berada di sini gitu teman-teman. Oke. Nah ini berarti bang potensi dia breakout dong. Nah ini sebenarnya ada potensi dia untuk breakout lagi ya nantinya tuh. Terus nanti dia potensi kalau dia udah breakout dia turun ke 101.23 ya sampai 100.82 gitu, yang nantinya mungkin ya possible gold itu juga akan menyesuaikan sih gitu. Jadi kalau memang momentumnya dapat, dia bisa aja bikin ATH, tapi kalau misalkan in case momentumnya nggak dapat ya kan harusnya kayak kemarin malam dia naik ya harusnya gitu. Tapi pada saat report ya dia sempat naik ke level harga 124.79.37. Terus habis itu dia turun gitu. Kenapa? Karena memang secara momentum ya untuk market gold ini itu belum dapat gitu teman-teman. Makanya kita nggak heran juga kenapa dia turun, ditambah lagi dia sudah berada di level harga yang cukup tinggi gitu. Soalnya kan kalau inflasi ya kan membaik nih gitu ya, otomatis kan berarti ekonomi juga ikut membaik gitu teman-teman. Makanya logik juga ya kenapa si harga gold itu turun gitu teman-teman. Jadi dia nantinya akan menyesuaikan lagi nih dengan ranah ya pasar yang baru gitu, atau bahasa itu game changer lagi gitu untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman. Oke, maka ini perlu kita pantau juga nih ya di 51 sampai 60 ya sebagai range selling point kita yang pertama untuk hari ini. Kemudian sell point kedua kita ada di sini, dan sell point ketiga kita ada di sini teman-teman. Jadi ini adalah sell point kita. Kalau untuk buy point ya untuk saat ini buy point saya itu jujur ini paling ini buy point pertama, buy point kedua, dan ini buy point yang ketiga itu ada di 400-an gitu teman-teman ya gitu. Memang agak jauh sih targetnya gitu untuk penurunan buy pointnya. Oke, paling itu ya untuk gold ya hari ini gitu. Lalu untuk news hari ini itu ya, hari ini itu ada dari GDP ya, GBP pound sterling itu yang pertama. Ada dari pound sterling itu di jam 1 siang ya, ini ada GDP kuartal 2 untuk pound sterling atau GBP ya. Kemudian ada dari US ya, ini jam 19.30 itu core retail sales monthly ya. Lalu ada ini jobless claim juga seperti biasa news mingguan ya di sini. Nah ini core retail sales. Lalu ada GDP dari pound sterling gitu teman-teman. Dan ada lagi dari the Fed Manufacturing Index ya di sini. Dan ada lagi dari retail sales gitu teman-teman. Oh banyak ya hari ini di jam yang bersamaan kalau untuk US ya 19.30 gitu. Kalau untuk GDP nanti itu di jam 13.00 atau jam 1 siang gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat dari potensi hasil news hari ini ya untuk US ya, itu memang untuk core retail sales mengalami penurunan ya, dimana kalau kita lihat penurunan ini dari 0,4 ke 0,1 minus. Terus kemudian jobless claim dari 233 ke 236 ini minus ya, berarti klaim pengangguran cukup besar. Lalu untuk the Fed Manufacturing Index ini dari 13.9 ke 5,4 ini minus juga. Kemudian dari retail sales ya, monthly ya, ini 0,0 ke 0,4. Nah, retail sales ada sedikit penambahan positif gitu. Tapi cuma satu, jadi intinya itu kayak 3:1 yang bagus gitu teman-teman. 3 yang jelek, 1 yang bagus gitu. Ya, tapi let's see nanti bagaimana ya, kalau memang hasilnya ini minus untuk DXY, maka gold ya di harga saat ini dia ada potensi rebound kembali ya, mungkin bisa ke target 2460 atau 2468 sampai 2473 kembali gitu. Nanti kurang lebih targetnya di sini kembali teman-teman gitu untuk gold hari ini. Tapi misalkan in case hasilnya bagus ya, itu skenario pertama ya, itu skenario pertama. Tapi kalau misalkan hasilnya bagus untuk CDXY, nah ini skenario kedua, maka ini jadi best selling point kita untuk hari ini gitu ya, dengan target
nanti di 2434 sampai 2430 gitu. Nah, itu juga kalau misalkan di luar news ya. Kalau di luar news ya ini juga masih jadi best selling point ya untuk kita semua. Tinggal tunggu konfirmasi aja dari market. Kalau ini belum ada rejection soalnya gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu ya. Nanti untuk OI data akan saya update lagi di channel TikTok Juno Trading ID. Jadi stay tune aja untuk kalian. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video.